Dan 500 tahun itulah waktunya kembali ke negara emas, negara kencana, seperti yang diwasiatkan oleh Sabda Palon. Dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wapres, sosok leluhur siapa di balik beliau-beliaunya ini, Bu? Kalau Romo Edi melihatnya. Kalau Pak Prabowo, beliau adalah Ki Ageng Wonoboyo. Monggo ditelisik, barangkali ada yang menyaksikan tayangan dari Suryo Alam TV ini, fan-fan Suryo Alam TV ini, renungkan kalimat yang saya sampaikan ini, bahwasanya beliau adalah tetungguling Mataram, yang tidak lain adalah Ki Ageng Wonoboyo, yang pada saat kepemimpinannya beliau dijegal oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya. Nah, disinilah si Ki Ageng Wonoboyo tersebut bangkit untuk menenteramkan, menata kembali suasana Indonesia Raya. Kalau Mas Gibran sendiri? Kalau Mas Gibran sendiri, ini sebagai Abimanyu. Abimanyu putra Harjuna, bukan sang Parikesit. Jadi Abimanyu ini menjadi Nalindra Alit. Nalindra Alit itu kekuasaannya kecil. Nah, saiki piye-piye jenenge wakil iku tetep manut perintahe presidene. Tapi di era Prabowo dan Mas Gibran ini beda. Mas Gibran punya wilayah sendiri. Maksudnya gimana, Bu, itu punya wilayah sendiri? Monggo, nanti disaksikan. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini mendekati kebenaran. Untuk wilayah ibu kota, wilayah bagian barat dan seterusnya, ini akan dikendalikan oleh kepemimpinannya Mas Gibran Bumingraka. Indonesia seutuhnya milik Pak Prabowo. Dan apabila Pak Prabowo tidak bisa melangkah karena sesuatu dan lain hal, Mas Gibran yang akan menggantikan. Tapi dalam berjalan ini, Mas Gibran dan Pak Prabowo akan selalu beriringan. Berarti intinya nanti ke depan akan terjadi yang namanya Ratu Kembar ini, Bu? Ya, kalau Ratu Kembar itu, begini. Gimana itu, Bu? Jadi Ratu Kembar itu bukan Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Oh, bukan. Bukan. Jadi ada sosok yang belum tampak di sini. Ada sosok yang belum tampak. Yang nanti akan mengkondisikan Indonesia ini seutuhnya, yang dikelola oleh dualisme kepemimpinan. Itu nanti terjadi pasca pemerintahan Pak Prabowo atau bagaimana, Bu, ini? Itu tampaknya selama sesampainya pelantikan ini belum ada tanda-tandanya. Jadi tetap berjalan sinergi baik gitu. Nanti di mungkin pertengahan
2025 ini akan terjadi pergeseran pendapat di antara dua pemimpin tersebut. Ini. Namun hal ini tidak berdampak kepada ekonomi kerakyatan. Jadi begini, Ratu Kembar itu selalu ada, dari dulu selalu ada. Dan ini akan terjadi lagi. Jadi misalnya sebut saja wilayah Singasari antara Arjasa dengan Jayakatwang, podo-podo mimpine. Mongko Jayakatwang digelang-gelang tapi geger karo dulure dhewe. Majapahit pun begitu, antara Brawijaya dengan Bre Wirabumi yang ada di wilayah Blambangan itu, ya kan, Ratu Kembar. Nah, terjadi lagi di era Mataram antara Pangeran Sekar Sedolepen Surawiyoto dengan Sultan Trenggono. Terjadi lagi antara Sultan Hadiwijoyo dan Aryo Penangsang. Bahkan yang baru-baru ini juga terjadi di wilayah Kasunanan Surakarta Hadiningrat antara ingkang ngerso dalem ingkang sinuwun Sri Susunan Pakubuwono dengan Rai Dalem, ya kan? Dan dua-duanya juga mengukuhkan dirinya sebagai Pakubuwono yang ke-13. Tapi kepemimpinannya bagaimana? Apik, tentrem. Walaupun ada pergeseran sak jabane tembok boten mireng, walaupun ada pergeseran pendapat di luar tembok tidak terdengar. Nah, ini karena apa? Panguwasa dalem yang berbudi bawa kleksana yang bisa menutup tentang aib yang ada di dalam kedatan sendiri. Dan ini pun akan terjadi seperti itu. Pak Prabowo nanti akan dibayang-bayangi oleh orang yang berambisi untuk memimpin, mempunyai kemampuan yang sama, kekuatan yang sama, namun tidak akan berdampak pada wong cilik. Insya Allah pada 5 sampai 10 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negaranya dunia. Mercu suwaring bawono. Pasti Ki Romo itu. Kalimat pasti itu yang menentukan Dat yang Maha Esa. Manusia seperti kula panjenengan hanya mampu berdoa semoga yang dicita-citakan oleh leluhur bangsa ini akan tercapai. Karena apa? 500 tahun lebih dan 500 tahun itulah waktunya kembali ke negara emas, negara kencana, seperti yang diwasiatkan oleh Sabda Palon. Besok sakwise 500 tahun aku nagih janji. Lah ini terjadinya prahara, terjadinya musibah bencana yang luar biasa. Kalau kita melihat tahun-tahun yang lalu ada banjir, itu ada di daerah mana, kabupaten mana, ya kan? Ini serentak mulai dari wilayah Demak, Semarang, Purwodadi, Grobogan, terjadi semua.
bersamaan dengan waktu yang bersamaan. Kudus, Demak yang adem ayem tiba-tiba kelepan banyu sak mono gedene gitu. Kalau Semarang ya selalu ada banjir, tapi ya tidak separah ini. Namun sejauh ini untuk kerugian nyawa tidak ada. Karena apa? Diayomi oleh para leluhur Jawa itu. Karena memang kembalinya ke kesucian lagi. Air yang mensucikan. Mungkin di antara putra, putri, saudara kita yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan kesalahan, dengan air yang melimpah ini bisa mensucikan segala kesalahan, aib serta noda dan dosa.